Hey, what's up guys? Welcome back again with Mimin Taufan di sini. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, di kesempatan kali ini gue akan storykan sebuah film Korea berjudul Insane yang dirilis tahun 2016. Yang mana untuk cerita dari film ini akan menceritakan tentang seorang wanita normal yang diculik dan dimasukkan ke sebuah rumah sakit jiwa tanpa tahu siapa yang memasukkannya. Selain itu, film ini juga akan diperankan oleh Kang Ye-won sebagai Kang So-ah, Lee Sang-yeon sebagai Na Nam-soo, dan Lee Hak-joo sebagai Dong-sik. Penasaran? Oh ya, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang wanita yang tengah berjalan. Namun tak lama setelah itu, wanita tersebut justru diseret oleh dua orang dan langsung dimasukkan ke sebuah mobil. Wanita tadi yang diketahui bernama Kang So, setelah dirinya sadar dari pingsannya, ia justru mendapati dirinya tengah berada di rumah sakit jiwa dengan bersama dua orang perawat yang memandikannya secara paksa. Setelah Kang So selesai dimandikan, dengan kondisi mulutnya tersumpal, ia lalu dipertemukan dengan kepala rumah sakit tersebut bernama Dr. Young-sik yang langsung menyuruh perawat di sana untuk memakankan sebuah obat kepada wanita itu. Di tempat lain kita lantas diperlihatkan seorang pria bernama Na Nam-soo yang saat itu pria tersebut sedang diwawancarai di sebuah program TV tentang acara miliknya yang membahas sebuah fakta dari sebuah kasus kriminal. Karena di sini diketahui jika Nam-soo adalah seorang produser dari sebuah program televisi yang mengupas tuntas sebuah kasus kejahatan. 시청률보단 국민들의 알 권리를 충족시켜주는 것이 저의 방송 철학이자 목표입니다. Namun di tengah wawancaranya, secara tiba-tiba diberhentikan karena salah satu staf dari acara tersebut baru saja menerima kabar lain yang menyebutkan jika ternyata acara yang dibawakan oleh Nam-soo adalah acara settingan. Sehingga karena kabar tersebutlah wawancaranya hari itu harus dihentikan. Setelah keluar dari sana, Nam-soo kemudian menemui seorang direktur yang membawahi acaranya, yang mana ketika bertemu ini, direktur tersebut kemudian memberikan Nam-soo sebuah program baru, yaitu program tentang investigasi mistis yang akan mencari keanehan dari tempat-tempat angker. Nam-soo yang mendengar jika sekarang dirinya akan membawakan acara seperti itu, di sini Nam-soo sempat menolaknya. Namun karena direkturnya tersebut mengancam akan mengeluarkannya, dengan terpaksa Nam-soo pun mau untuk mengambil pekerjaan itu karena mengingat program yang sebelumnya memiliki rating yang sangat rendah. Keesokan harinya setelah program itu dibuat, direkturnya lalu mempertemukan Nam-soo dengan seorang gadis yang nantinya gadis tersebut yang diketahui bernama Ji-young akan menjadi asisten dari Nam-soo. 그리고 두 번째는 영월 상동강업소인데요. 근로자들 전부 귀신에 갔다. Setelah keduanya saling kenal, Ji-young kemudian memberikan Nam-soo sebuah buku harian usang milik seorang wanita bernama Kang So-ah yang bercerita jika dirinya diculik dan dipaksa masuk ke sebuah rumah sakit jiwa dengan keadaannya yang masih normal. Selain itu, Ji-young juga menjelaskan jika rumah sakit yang disebutkan di dalam buku harian itu rupanya sekarang ini telah dikosongkan akibat kejadian kebakaran 1 tahun yang lalu yang menewaskan hampir seluruh pasien di sana dan hanya menyisakan 1 pasien yang berhasil selamat yang sekarang keberadaannya tengah ditahan di kantor polisi karena dituduh telah membunuh seorang kepala kepolisian. 이걸로 기획안 올려. Nam-soo yang mendengar hal itu, ia pun lantas memutuskan mengambil topik itu untuk acara barunya. Singkat cerita, keesokan harinya, Nam-soo dan seluruh krunya mulai mendatangi rumah sakit terbakar tersebut untuk memulai syuting dari program barunya yang masih mengangkat tema mistis dari rumah sakit jiwa tersebut.
Ketika seluruh kru sedang asik syuting, secara tiba-tiba mereka justru menemukan seseorang dengan luka bakar di seluruh tubuhnya tergeletak di sana. Sehingga karena hal itulah, Namsu bersama dengan Jiyoung membawa pria tersebut pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis di sana. 입원 속 밟으려면 신원 확인이 좀 필요합니다. Setelah mereka mendapatkan informasi identitas dari pria itu, Namsu kemudian menyadari jika nama pria itu yang diketahui bernama Dong-sik rupanya ada di dalam buku harian milik Kang-soo yang menyebutkan jika Dong-sik adalah salah satu perawat dari rumah sakit jiwa. Setelah Namsu menyadari tentang adanya keganjilan dari cerita di buku itu, ia lantas menyuruh Jiyoung untuk mencari tahu tentang pemilik buku harian ini. Sementara itu, untuk dirinya sendiri, ia akan mencoba mencari informasi dari pria yang dirinya selamatkan. Namun sayangnya, akibat luka bakar dari pria ini cukup parah, Namsu pun hanya bisa mengonfirmasi satu hal, yaitu pria ini memang benar-benar Dong-sik, perawat dari Kang-soo di rumah sakit jiwa. 강수하란 여자가 쓴 겁니다. 강수하란 여자 알죠? Sehingga cerita keesokan harinya, Jiyoung yang telah mendapatkan informasi tentang Kang-soo, ia pun langsung memberikan informasi ini kepada Namsu yang menyebutkan tentang identitas dari Kang-soo yang ternyata ia adalah putri dari seorang kepala kepolisian yang ketika waktu kejadian kebakaran di rumah sakit, Kang-soo nekat membunuh ayahnya sendiri. Sehingga karena kejahatannya ini, Kang-soo pun harus ditahan di kantor polisi dan ditempatkan di sebuah tempat khusus mengingat dirinya yang memiliki penyakit mental. Untuk mendapatkan informasi lebih jelas, Namsu kemudian berinisiatif untuk menemui Kang-soo di rumah sakit, yang mana ketika mereka saling bertemu ini, Namsu kemudian mulai menanyai tentang tuduhan pembunuhan ayahnya. Namun sayangnya, berhubung Kang-soo sepertinya masih mengalami kesulitan berkomunikasi dengan orang baru, di sini ia hanya diam saja. Keesokan harinya, Namsu pun datang mengunjungi Kang-soo lagi, yang mana di kunjungan keduanya ini, akhirnya Kang-soo mau untuk berbicara dan mengatakan jika sebenarnya dirinya tak membunuh ayahnya. Dimana setelah ia menegaskan hal itu, Kang-soo pun mulai bercerita tentang masa lalunya dan tentang hal yang sebenarnya terjadi kepadanya, yang mana dulu Kang-soo merupakan orang yang normal dan sehat. Tetapi ketika wanita itu hendak pergi ke suatu tempat, secara tiba-tiba ia diculik oleh dua orang yang berpenampilan seperti petugas rumah sakit jiwa. Selain itu, setelah Kang-soo dibawa oleh mereka dan ia juga mulai sadar dari pingsannya, Kang-soo pun lantas menyadari sesuatu jika sekarang dirinya telah berada di rumah sakit jiwa. Kang-soo yang tentunya ketakutan dengan situasi seperti ini sambil dengan keadaan terikat, ia lalu memohon untuk dilepaskan. Namun sayangnya bukannya dilepaskan, di sini Kang-soo justru dipukuli dan bahkan ia juga sampai dipaksa untuk meminum sebuah obat. Setelah beberapa hari dikurung di rumah sakit itu, ketika Kang-soo tengah dikumpulkan dengan orang gila lainnya di rumah sakit tersebut, di sini ia bertemu dengan seorang gadis gila berambut pendek yang mengaku jika dirinya juga dipaksa untuk masuk ke tempat itu. Namun, berhubung wanita berambut pendek itu memang benar-benar gila, di sini Kang-soo tak bisa menanyainya banyak hal dan hanya bisa menanyainya apakah ia tahu cara untuk keluar dari sana. Wanita gila ini yang mendengar Kang-soo bertanya seperti itu dengan sedikit berbicara waras, ia lantas mengatakan jika seorang pria mesum yang tinggal tepat di sebelah kamar dari Kang-soo, ia mengetahui cara untuk keluar dari tempat ini. 그건 발발이 벤테스키로 왔는데. Sementara itu di tempat lain, kita lantas akan diperlihatkan betapa rusaknya sistem dari rumah sakit jiwa ini yang sering melakukan hal-hal buruk kepada pasiennya. Mulai dari kepala rumah sakit yang sering memanfaatkan para pasiennya untuk memuaskan hasratnya, memukuli mereka yang mungkin sulit diatur dan bahkan menjual organ-organ mereka yang sudah dipastikan tak memiliki keluarga lagi. Setelah Kang-soo kembali ke kamarnya,
Secara tiba-tiba, ia justru dikagetkan dengan sebuah tangan yang muncul dari lubang dinding, yang mana ternyata tangan itu adalah milik si pria mesum yang dimaksud oleh wanita gila tadi. Sehingga karena Kang Su sadar jika dialah orangnya, Kang Su pun lantas menanyakan tentang bagaimana cara agar bisa kabur dari tempat ini. Mengingat di sini, Kang Su sudah mengetahui rahasia kelam dari rumah sakit jiwa tersebut. Pria mesum ini yang mendengar Kang Su bertanya seperti itu, ia lantas mengajak Kang Su untuk ketemuan di kamar mandi terlebih dahulu sebelum ia mengatakan jalan rahasianya. Dan melihat saja ketika semua pasien di rumah sakit itu dikeluarkan dari kamarnya untuk diberikan obat, Kang Su yang memang sudah janjian untuk menemui pria aneh tersebut, ia pun lalu segera pergi ke kamar mandi, di mana di kamar mandi tersebut si pria mesum ini sudah siap untuk melampiaskan hasratnya. Tetapi sebelum Kang Su menuruti permintaan dari si pria ini, ia terlebih dahulu meminta kepadanya untuk mengatakan tentang jalan rahasia agar dirinya bisa keluar dari rumah sakit tersebut. Setelah mengetahui jika ruang kepala rumah sakit terdapat sebuah jalan rahasia untuk keluar dari tempat itu, Kang Su pun lalu mulai memuaskan si pria ini. Namun ketika pria tersebut lengah, Kang Su lantas menggigit burung dari pria tersebut, yang otomatis langsung menarik semua perhatian dari seluruh pasien dan perawat di sana. Ketika seluruh staf di sana sedang menolong pria itu, secara diam-diam Kang Su pun langsung masuk ke ruang kepala rumah sakit, di mana setelah lumayan lama mencari jalan keluar di sana, Kang Su pun akhirnya menemukan sebuah jalan keluar yang terdapat di balik lemari. Tetapi sayangnya ketika ia baru saja keluar dari sana, kepala rumah sakit justru sudah kembali ke ruangannya. Sehingga dari hal itulah membuat si kepala rumah sakit menyadari jika Kang Su berusaha kabur dari sana. Kang Su yang telah berhasil keluar dari rumah sakit itu, ia pun lantas mencoba meminta pertolongan. Namun berhubung para petugas rumah sakit telah mengejarnya, Kang Su pun nekat untuk mencegat sebuah mobil polisi dan meminta perlindungan kepada mereka. Namun sayangnya bukannya Kang Su dibawa ke tempat yang aman, ia justru dikembalikan ke rumah sakit jiwa karena ternyata ayahnya yang merupakan seorang kepala kepolisian di daerah tersebut telah mengetahui jika putri tirinya kabur dari rumah sakit jiwa. Sehingga karena hal itulah ia kembali lagi ke rumah sakit. Kang Su yang telah dibawa kembali ke rumah sakit itu, ia lantas dimasukkan ke sebuah ruang operasi, yang mana tepat di sampingnya terlihat juga seseorang yang habis diambil organnya. Sehingga karena hal itulah tentunya sangat membuat Kang Su ketakutan. Sementara itu di waktu yang sama, seorang perawat yang sering mengobrol dengan Kang Su dan melihat jika saat ini wanita itu hendak dibunuh untuk diambil organnya, tentunya sangat membuat dirinya iba. Sehingga karena perasaan itulah, perawat ini yang diketahui bernama Dong Sik, pria yang sebelumnya dibawa ke rumah sakit oleh Nam Su di awal film. Ia pun lantas menghubungi seseorang kenalan dari Kang Su, yang sebelumnya Dong Sik telah diberikan nomor ponsel dari orang tersebut. 강사 씨 지금 여기 있어요. 빨리 안 오면 죽을지도 몰라요. Setelah si Dong Sik menghubungi orang tersebut yang kita sebut saja bernama X, X pun lalu segera pergi ke rumah sakit jiwa tersebut. Namun ketika ia sampai di sana, di sini X justru melihat jika saat itu ayah tiri dari Kang Su yang merupakan kepala kepolisian berada di sana juga. Sehingga karena kehadiran dari orang tersebutlah, X pun tak bisa masuk ke dalam. Dan karena hal itulah, dengan terpaksa X harus menunggu Dong Sik untuk menjemputnya agar ia bisa masuk ke dalam. Setelah X berhasil masuk ke rumah sakit tersebut, ia lalu dibawa oleh Dong Sik pergi ke ruangan Kang Su ditahan, yang mana di saat itu kebetulan kepala rumah sakit sedang menemui kepala kepolisian. Sehingga dari kesempatan itulah mereka berdua manfaatkan untuk membawa pergi Kang Su. Namun sayangnya ketika ketiganya ini hendak pergi dari sana, mereka justru ketahuan oleh kepala rumah sakit. Sehingga dari hal itulah ketiganya pun lalu dibawa kembali ke ruang tadi. Dan berhubung si kepala rumah sakit
sakit merasa kesal dengan si X yang berhasil masuk ke rumah sakitnya. Ia pun lantas berniat untuk membunuh si X dan mengambil semua organ dalamnya. Tetapi sesaat setelah si dokter ini mulai membelek perut dari X dari arah ruang kantornya, secara tiba-tiba api mulai membesar yang ternyata wanita sebelumnya tanpa sengaja ia membakar ruangan tersebut. Sehingga dari kejadian ini, si kepala rumah sakit terpaksa menghentikan aksinya dan berusaha untuk pergi ke kantornya untuk menyelamatkan barang berharganya. Wanita gila tadi yang sudah keluar dari ruang milik si kepala rumah sakit dan Kang So melihatnya berjalan ke arahnya. Ia pun lantas meminta tolong agar wanita tersebut melepaskannya. Setelah mereka berhasil meloloskan diri dari ikatan, ketiganya pun berusaha untuk kabur dari sana. Namun berhubung kobaran api semakin membesar, tentunya sangat membuat mereka kesulitan. Tapi untungnya sebelum ketiganya ini tewas terbakar, mereka sudah terlebih dahulu keluar dari sana. Dong-sik yang saat itu menemukan kunci pintu darurat untuk membuka seluruh pintu dari kamar pasien di rumah sakit itu. Ia pun memutuskan untuk kembali masuk ke dalam dan mencoba menyelamatkan mereka semua. Sementara itu untuk Kang Su dan si X yang saat itu baru saja hendak pergi dari sana, secara tiba-tiba X justru ditarik oleh si kepala rumah sakit. Sehingga dari hal itulah menyebabkan X tewas terbakar. Dan begitulah cerita yang bisa Kang Su berikan kepada Namsu tentang insiden yang sebenarnya yang menimpa dirinya. Tetapi berhubung Namsu nampaknya masih merasa ganjil dengan cerita itu, ia pun lantas bertanya apakah setelah kejadian tersebut Kang Su sempat pulang ke rumah ayah tirinya. 그렇게 해서 병원을 빠져나온 후 그 사람한테 간 거 기억나요? Mendengar produser ini bertanya demikian, Kang Su pun menjawab jika ayahnya telah tewas ketika dirinya masih kecil. Sehingga dari jawaban inilah bisa kita ambil kesimpulan jika Kang Su masih belum sadar jika pertanyaan itu ditunjukkan untuk ayah tirinya yang seorang kepala kepolisian. 혹시 당신을 정신병원에 입원시킨 사람이 누구죠? Namsu yang masih belum yakin jika Kang Su benar-benar lupa dengan sosok ayah tirinya. Di sini ia masih terus memojokkannya dengan memberikan Kang Su foto dari ayah tirinya sambil terus menuduhnya jika Kang Su memang melakukan pembunuhan terhadap ayah tirinya. 네 어머니 너 강병주 여기도 강병주 네가 죽인 강병주. Perasa kesal terus dipojokkan, Kang Su pun akhirnya mulai menggebrak meja dan mulai mengatakan sebuah fakta yang mengejutkan. Jika dulu ayah tirinya yang seorang kepala kepolisian itu, rupanya ia sering menyiksa dirinya dan juga ibunya. Dan bahkan ketika ayah tirinya itu mabuk, tak jarang ia sering memperkosa Kang Su. Selain itu, di sini Kang Su juga mengatakan alasan tentang kematian ayahnya yang tewas bunuh diri setelah mengetahui jika rumah sakit yang merawat putrinya terbakar. 네가 봤어? 그 새끼가 나한테 어떻게 했는지 네가 봤냐고. Setelah mendengar tentang cerita kelam dari Kang Su, Namsu yang merasa bersimpati kepada kehidupan Kang Su, ia pun mulai menanyakan cerita itu ke program TV-nya dengan mengambil Kang Su sebagai saksi sekaligus korbannya. 그가 택할 수 있었던 것은 무엇이었을까요? Ketika perhatian publik mulai mengarah kepada Namsu karena berhasil mengungkap kebenaran yang sesungguhnya, akhirnya kasus ini mulai naik lagi ke meja pengadilan, di mana di sidang kali ini Kang Su yang hadir ke sidang itu sebagai terdakwa. Akhirnya ia berhasil dibebaskan dengan semua tuduhan. 피고인에게 징역 7년을 선고한 원심 판결을 취소하고 피고인에 대하여 무죄를 선고한다. Setelah keluar dari penjara, Namsu yang saat itu menunggunya, ia pun lantas mengantarkan Kang Su untuk pulang ke rumahnya. Lalu setelah sampai dan Kang Su telah keluar dari mobilnya, ia pun lantas mengetuk pintu jendela mobil milik Namsu untuk mengatakan sesuatu dan meminta kepada Namsu untuk tak memberitahu siapapun.
이런 볼펜도 흉기가 되는 거 아세요? 절대 환자들한테 주질 않죠. Setelah selesai mengatakan sesuatu yang aneh, sebelum Kangsu masuk ke rumahnya, ia juga memberikan catatan buku hariannya kepada Namsu, yang jelas saja agak membuat Namsu menjadi heran. Namun setelah ia mulai memikirkan ulang kata-kata dari Kangsu dan mencoba untuk membaca ulang buku harian itu, di sini ia akhirnya mulai menyadari sesuatu yang besar jika isi catatan tersebut dan semua cerita dari Kangsu. Rupanya semua itu memang hanyalah karangan Kangsu saja yang memang sengaja membalikkan cerita tersebut, karena ternyata semua hal yang dirinya ceritakan itu memanglah kejadian nyata. Namun hal tersebut terjadi kepada ibunya yang memang dimasukkan ke rumah sakit jiwa oleh ayah tirinya. Selain itu, untuk kehadiran dari X sendiri yang mencoba untuk menyelamatkan Kangsu, ternyata itu adalah Kangsu sendiri yang mencoba untuk menyelamatkan ibunya. Namun sayangnya setelah ia gagal untuk menyelamatkan ibunya, Kangsu yang merasa marah kepada ayah tirinya, ia pun pergi ke rumah ayah tirinya tersebut untuk membunuh pria yang telah membunuh ibu kandungnya. Namsu yang sadar jika dirinya hanya dimanfaatkan saja oleh wanita tersebut, di sini ia hanya bisa terdiam. Di mana setelah itu, film pun selesai dengan memperlihatkan keberhasilan dari Kangsu untuk terbebas dari segala tuduhan berkat memanfaatkan Namsu sebagai medianya. Ya, mungkin sekian dulu alur cerita dari film ini. Jika aku ada salah atau kurang, gua minta maaf. Dan kita bertemu lagi di next video. Yo.